Halo adik-adik, nah pada video kali ini kita akan belajar tentang bentuk akar. Kita akan mengulang sedikit tentang bilangan kuadrat, mencari nilai suatu akar, juga menyederhanakan suatu bentuk akar. Kita ulang ya, jadi kita punya berbagai jenis-jenis bilangan. Kita punya bilangan asli itu dimulai dari angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya. Kalau bilangan cacat tinggal ditambah angka 0, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kita punya namanya bilangan bulat. Berarti ini dari minus ya, dari minus 1, minus 2, 0, 1, 2, dan seterusnya. Minusnya juga bisa seterusnya. Kemudian di atas bilangan bulat kita punya yang namanya bilangan rasional. Bilangan rasional ini adalah pecahan. Misalnya kakak punya setengah, atau kakak punya 1/3, atau bilangan akar yang bisa keluar dari tanda akar, misalnya kakak punya akar 4. Nah, kemudian ada yang namanya bilangan irasional. Kalau bilangan irasional inilah yang nanti akan kita pelajari, yaitu misalnya kita punya akar 2, kita punya akar 3, nah itu adalah bilangan irasional. Semuanya ini kita sebut dengan bilangan real, karena ini adalah bilangan-bilangan yang nyata. Ada juga yang namanya bilangan imajiner. Sebenarnya bilangan imajiner ini gampang banget, cuma akar, misalnya akar min 1, akar min 2, ini adalah bilangan-bilangan imajiner. Dan semuanya ini itu adalah bilangan kompleks gitu ya. Bilangan kompleks itu berarti bisa digabung antara bilangan imajiner dan bilangan real. Nah, sekarang kita sedikit mengulang tentang bilangan kuadrat. Kira-kira masih ingat gak ya tentang bentuk kuadrat? Kita coba ya, kita coba menghitung nilai-nilai berikut. Di sini kakak punya 5 kuadrat, berarti 5 dikali 5 sama dengan ini berarti 25. Di sini kakak punya 0,001 kuadrat, berarti ini kita punya, nah ini kalau begini, gimana nih cara mengkuadratkan yang desimal? Sebenarnya ada 2 cara ya, kita bisa kuadratkan ininya, 1 dikuadratkan ya 1 gitu ya. Kemudian nih ada 1, 2, 3. Nah, ini ada 3 angka di belakang koma, tapi karena dikuadrat jadi 2 kalinya. Jadi kita boleh hitung sesuai dengan aturan bilangan baku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ya, 0,000001. Atau bisa juga kita bikin dia jadi bilangan baku dulu. Ini berarti menjadi 1 dikali 10 pangkat minus 3. Dikuadratkan sehingga kita punya 1 dikali 10 pangkat minus 6. Boleh begitu ya. Kalau yang ini mungkin lebih gampang ya. Kita mungkin sudah lebih terbiasa dengan yang ini. Berarti 12-nya kita kuadratkan nih, 1/4. Berarti 0-nya tinggal kita kali 2 jumlahnya. Berarti kalau tadi ini 3, sekarang jadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau pecahan gimana? Kalau pecahan berarti kita jadikan dulu pecahan biasa ya, ini kan pecahan campuran. Jadinya kakak punya min 3 dikali 5, 15, ditambah 2 berarti 17. Minus 17/5 dikalikan 2. Nah, 17 dikuadratkan itu 289 dibagi 25. Minusnya dikuadratkan jadi positif ya. Nah, ini tidak perlu ditulis, sebetulnya tidak apa-apa. Kalau bilangannya bentuk aljabar, nah sama juga ya. Tinggal kita kuadratkan aja nih. Berarti ini 2 kuadrat. Maka ini kita punya X pangkat 6. Pangkatnya kita kalikan. Dan kita punya Y pangkat 4. Sekarang kita coba yang nomor 2. Jadi ini biasanya di sekolah unggulan suka ada juga nih soal-soal seperti ini gitu ya. Nah, kalau ketemu soal ini maka yang pertama kita akan tulis dulu seperti ini. 22,22 dikali. Ya, ini ada kuadratnya. Jadi kakak memaksa bentuk yang ditanya ini menjadi bentuk yang diketahui. Kemudian coba kita pikirkan kira-kira supaya angka ini bisa menjadi angka ini itu diapakan? Oh, ternyata dikali 10 ya. 10 pangkat 1. Sehingga kalau dikuadratkan itu hasilnya itu adalah 222, berarti ini 22,222 kuadrat dikali 10 pangkat 2. Yang ini itu adalah 493,7284 dikali 100 sehingga hasilnya adalah 49372,84. Kita coba yang B ya. Kita bikin dulu seperti bentuk yang diketahui.
Nah, ini dikali 10 pangkat berapa akan kita selidiki. Pangkat 2 gitu ya, karena ini kuadrat. Ini kalau kita lihat supaya bentuk ini menjadi bentuk ini, itu dia mundur ya. Nah, 1, 2. Berarti 10 pangkat minus 2. Berarti ini kalau dikuadratkan dan dalam kurung menjadi 22,222 kuadrat dikali 10 pangkat minus 4. Atau 493,7284 dikali 10 pangkat min 4. Berarti mundur ya, 1, 2, 3, tambah 01, sehingga hasilnya 0,04937284. Nah, jadi seperti itu ya, kita sudah mereview bilangan kuadrat. Sekarang apa sih bentuk akar? Ternyata bentuk akar itu adalah inverse, atau bukan kebalikan sih, tapi lebih tepat dalam matematika dikatakan inverse dari bentuk kuadrat. Kalau kita punya 2 pangkat 3 itu misalkan berapa? Kita tidak tahu ya, X gitu ya. Maka bisa kita tuliskan ya, kalau sesuatu pangkat 3 itu sama dengan 8. Dibalik nih ya. Kalau ini ada pangkat 3-nya, kita ditanya hasilnya. Kalau dibalik, kita tahu hasilnya, kita mau tahu bilangan berapa yang dipangkatkan 3, hasilnya 8. Dan notasi ini, itu bisa menjadi seperti ini. Akar pangkat 3 dari 8. Notasi ini dibacanya akar pangkat 3 dari 8. Kalau akar pangkat 2, nanti biasanya pangkatnya tidak ditulis. Kalau pangkat 2, pangkatnya tidak ditulis. Jadi biasanya ditulis seperti ini. Nah, ini kita boleh baca akar dari 8 atau akar pangkat 2 dari 8. Nah, kita coba ingat ya, bagaimana sih cara mencari hasil dari akar pangkat 2. Kalian masih ingat? Nah, ini pelajaran SD sebetulnya, coba kita review sedikit ya. Contohnya di sini kakak punya akar dari 1521. Kalau kita mencari akar pangkat 2, maka kita akan membagi dia dua bilangan. Nanti setiap turun 2 bilangan gitu ya. Kemudian kita pikirkan angka berapa kali berapa yang paling mendekati dengan 15. Dengan 2 angka yang di depan dulu. Kita punya 3 dikali 3 itu hasilnya 9. Kalau 4 dikali 4, 16. Tidak boleh gitu ya. Kemudian ini kita kurangkan. Kita mendapatkan hasil 6, 21. Sekarang ini kita jumlahkan. Jadi ini kita jumlahkan. Hasilnya adalah 6. Ya. Sekarang 6 berapa dikali berapa sama dengan mendekati 621. Ini harus sama nih isinya ya. Kira-kira berapa ya? Kalau 60. Nah, kita coba pikirkan yang hasil kalinya tuh 1 angka belakangnya. Bisa 61 dikali 1. Bisa 69 dikali 9. Karena kalau yang lain 8 kali 8 hasilnya kan 4, 64 gitu ya. Yang paling mendekati adalah 69 kali 9. Kita coba ya. Ini kalau dikali itu hasilnya 1. Ini 8 ya. 81. 69 tuh 54 ditambah 8, 621. Oh, ternyata pas nih. Di sini 9, di sini 9. Kita punya 621. Ini boleh kita kurangkan hasilnya 0. Maka selesai. Yang diambil itu adalah bilangan yang belakang. Maka ini hasilnya adalah 39. Kita coba yang ini ya. Kita bagi 2. Seperti ini. Kita lihat yang paling depan dulu. Yang paling mendekati adalah 1 dikalikan 1. Sama dengan 1. Dikurangi. Itu 0 ya. 82-nya turun. Jadi turunnya langsung 2. Seperti ini. Kemudian ini kita jumlahkan. Ya, hasilnya adalah 2. 2 dikali berapa? 2 berapa dikali berapa? Yang mendekati 82. Harus sama nih angkanya. Jadi kalau 20 kan 20-an dikalikan 4 hasil 80-an kak. Boleh kita coba ya. 24 dikali 4 harus sama 4 dan 4. 4 dikali 4 itu 16. 1. Ini 96 ternyata. Tidak bisa. Berarti turunin 1 angkanya. Kita cari dengan 23 dikalikan 3. Ya, 3 kali 3 9. Oh, 69. Berarti ini 3. Berarti ini 69. Kita kurangkan. 82 dikurangkan 69 itu adalah 13. 7, 5. Jadi turun langsung 2 nih. Gitu ya. Sekarang kita jumlahkan lagi.
23 ditambah 3 berarti kita punya 26 berapa dikali berapa yang hasilnya mendekati segini. 26, kita coba 265 dikalikan 5 ya. Nah ini 5 dikali 5, 5. Kemudian ini 2. 6 kali 5, 30. 32. 3 berarti ya. 2 dikalikan 5, 10. Tambahkan 3, 13. Maka kita benar nih mendekati nih ya. Kalau di bawah masih terlalu jauh. Kalau di atas 266 tidak bisa. Maka di sini kita punya 265 dikalikan 5. Yaitu hasilnya 1325. Nah ini sudah habis. Maka kita akan bermain koma gitu ya. Ini berarti sudah koma nih. Maka ini kalau kita kurangkan hasilnya 50. Koma ini kurunnya bukan 0 tapi 0-nya 2. Nah kemudian ini kita jumlahkan lagi ya. Kita jumlahkan lagi hasilnya adalah 270 berapa dikali berapa gitu ya. Kalau kita lihat ini jelas banget kalau 2702 dikali 2 udah 5400. Maka yang paling mendekati adalah 2701. 2701 dikalikan 1 ini hasilnya adalah 2701 gitu ya. Ini kita kurangkan sehingga kita punya ini hasilnya 2299 gitu ya. Nah, kakak cuma ajarkan sampai sini, tapi ini masih bisa diteruskan lagi tergantung guru kalian mintanya sampai berapa angka di belakang koma. Hasilnya berapa kak? Kalau kita lihat, maka angka yang diambil 1, 3, 5. Karena di sini sudah muncul 00, yaitu hasil di luar dari si angka ini. Maka ini kita punya hasilnya adalah 135,1. Kalau diteruskan nanti ini masih ada angka-angka yang lain gitu ya. Jadi seperti itu cara mencari hasil dari akar pangkat 2. Kalau akar pangkat 3 gimana nih kak? Ada caranya nggak? Ada tentunya ya. Kalau akar pangkat 2 tadi memotong 2 angka, sekarang kita akan memotong 3 angka. Cuma caranya lebih mudah. Kita akan lihat nih, 2 itu siapa sih paling mendekati dari pangkat 3? Berapa pangkat 3 paling mendekati? Kita punya 1 dikali 1 dikali 1 gitu ya, paling mendekati. Oke. Yang berikutnya kita cuma lihat sini aja. Wah, lihatnya gimana kak? Ini kan 4 nih ya. Kita punya tabel ajaib di bawah ini. Kita cari angka 4. Oh, angka 4 ini kak. Nah, berarti yang kita lihat adalah 4. Oh, hasilnya 4 gitu ya. Jadi angka belakangnya 4, hasilnya 4. Hasilnya 4 ya, yang ini hasil 1. Sehingga ini hasilnya adalah 14. Kita coba lagi yang ini ya, kita potong. Nah, di sini ya. Berapa kali berapa kali berapa yang mendekati 274? Yang paling mendekati adalah 6 kali 6 kali 6 itu adalah 216. Kalau 7 dikali 7 dikali 7 ini sudah 384 kalau nggak salah, atau 383. Nah, sekarang tinggal kita lihat belakangnya. Oh, angkanya 5. Kita cari. Oh, 5. 5 berarti hasilnya adalah ini berarti 5 juga. Ya, berarti kita ambil 6 dan 5-nya. Berarti jawabannya adalah 65. Kalau nanti angka di belakangnya ini 8 ya, tinggal kita lihat 8, maka hasilnya adalah 2. Jadi gampang ya, ternyata mencari akar pangkat 3 dibandingkan akar pangkat 2 lebih mudah. Yang penting kita tabelnya ini dihafalkan. Nah, tapi gimana kalau misalkan bentuk akarnya sudah terlalu ribet, sudah terlalu panjang, atau pangkat dari akarnya terlalu besar ya, 5, 4 bahkan kita tidak punya cara khusus untuk mencarinya. Maka kita menggunakannya dengan bentuk faktor. Jadi kita akan menyatakan bilangan di bawah tanda akar dalam perkalian faktor prima. Kemudian kita akan membagi pangkat bilangannya dengan pangkat dari akarnya. Hasil akan menjadi pangkat di luar, sisa akan menjadi pangkat bilangan di dalam. Kita coba ya. Nah, gimana cara menyederhanakan akar-akar berikut? Akar dari 576. Kita buat dulu menjadi perkalian faktor prima. 576 itu berapa kali berapa gitu ya. Kita bagi dengan 2, kita punya 288. Bisa bagi dengan 2 lagi, 144. Wah, 144 ini bagus nih.
ini adalah 12 dikalikan dengan 12 gitu ya. Atau ini 4 dikalikan 3, 2 kali 2, maka di sini 3 dikalikan 4 sama, boleh. 2 kali 2. Maka akar 576 ini itu adalah akar dari 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 6. Dikali, berapa nih? 3 pangkat 2. Nah, kemudian, ini pangkatnya pangkat 2 ya. Berarti sekarang kita bagi nih, yang bilangan 2-nya, 2 pangkat 6 dibagi 2. Ya, pangkat 6-nya kita bagi 2, kita punya 2 pangkat 3. Tidak ada sisa, maka di dalam akar tidak ada angka 2. Dikali 2 dibagi 2, berarti 3 pangkat 1. Dalam akarnya ini nggak ada apa-apa nih, ya, cuma akar 1 saja. Karena yang 3 ini tidak bersisa pembagiannya, yang 2 pangkatnya juga tidak bersisa. Oke ya, maka ini adalah 8 dikalikan 3, hasilnya adalah 24. Sekarang kita coba soal yang kedua. Di sini kakak punya akar dari 1764. Kita bikin lagi ya pohon faktornya, gitu ya. Kakak akan bantu bikin pohon faktornya adalah sebagai berikut. Jadi pohon faktornya adalah seperti ini. Nah, ini kalau kita tulis ya, ini kita bisa tulis jadi akar 2 pangkat ada 2 ya, dikali 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 2. Sehingga ini sebetulnya semua bisa keluar dari akar ya, karena mereka bilangan 2 ya. Sedangkan akarnya sih pangkat 2. Kalau dibagi, pangkat 2 ini dibagi pangkat yang ini, hasilnya 1 ya. Jadi 2 pangkat 1, 3 pangkat 1, 7 pangkat 1, dan tidak ada sisa di dalam akar. Karena hasil pembagiannya nggak ada yang sisa. Maka di sini kita punya 6 dikalikan dengan 7 atau 42. Sekarang kita coba yang ini. Sekarang kita punya dari akar 720 dan akar 3375. Kita akan kerjakan yang sama. Nah, di sini kakak akan mengajarkan ketika kita membuat pohon faktor itu tidak melulu harus pakainya 2 dulu, 3 dulu, dan sebagainya. Kita boleh sekali membuat pohon faktor dengan cara seperti ini. 10 dikalikan 72 gitu ya. Yang kita terpikirkan tuh apa? Itu boleh. Di sini kita punya 2 kali 5. Di sini kita punya 8 dikali 9, boleh. Ini 3 kali 3. 8 itu 4 dikali 2. Ini 2 kali 2 ya. Maka ini bisa kita tulis menjadi akar dari 2 pangkat 1, 2, 3, 4 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Sekarang tinggal kita bagi pangkatnya. Berarti 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Sehingga kita di luar akar punya 2 pangkat 2. Tidak ada sisa. 3 pangkat 2 dibagi 2, berarti kita punya 3 pangkat 1 di luar akar. 5 ini pangkat 1. 1 dibagi 2 tuh 0 hasilnya ya. Karena tidak bisa dibagi. Dengan sisa 1, maka masih ada di dalam nih 5. Sehingga kita punya di sini 4 dikali 3, 12 akar 5. Nanti berlaku hal yang sama kalau misalkan dia pangkatnya pangkat 3. Misalnya kakak di sini punya pangkatnya 3, 2 pangkat 4 masih sama, 3 pangkat 2, 5 pangkat 1 gitu ya. Kalau kita lihat 4 dibagi 3, hasilnya adalah 1. Sehingga di luar akar kita punya 2 pangkat 1, sisanya 1 juga. Maka di dalam akar kita punya 2 pangkat 1 juga. 3 pangkat 2 dibagi 3. Nah, ini nggak bisa ya. 2 tidak bisa dibagi 3, maka tetap di dalam. 1 tidak bisa dibagi 3, maka dia tetap di dalam. Sehingga kalau ini pangkat akarnya menjadi 3, kita sekarang punyanya 2. Ini 4 dikali 9, 36. Dikalikan 5, maka ini akar pangkat 3 dari 180. Itu ya. Sekarang kita coba ini ya. Kita bentuk dia sebagai perkalian faktor prima lagi. Kita punya akar di sini. Kita bentuk ya 3375. Ini bisa dibagi 5. Hasilnya adalah 675.
Ini bisa dibagi 5 lagi. Hasilnya itu 135. Ini masih bisa dibagi 5 lagi. Hasilnya itu adalah 27. Nah, ini adalah 3, 9, 3, 3. Sehingga kita punya 5 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Nah, ini tinggal kita bagi nih pangkatnya. 3 dibagi 2. Maka 1. Di luar akar kita punya 5 pangkat 1. Di dalam akar kita punya 5 pangkat 1. Jadi hasilnya 1, sisanya 1. Dari 3 dibagi 2. Sekarang kita bagi lagi nih yang pangkatnya si angka 3. Pangkat 3 dibagi dengan pangkat 2. Maka kita hasilnya adalah 1, di dalamnya masih ada 1. Sehingga kita punya 15 akar 15. Nah, seperti itu untuk menyederhanakan suatu bilangan akar.